Sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang hari Senin 22 November 2021 dengan register perkara nomor 009-PDT.G/2021-PATJK segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, perkara nomor 009-PDT.G/2021-PA.TJK antara Agung Hanafi sebagai penggugat melawan Rizka Aulia sebagai tergugat pada hari ini, Senin 22 November 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilahkan untuk memanggil penggugat dan tergugat. Pada petugas khusus supaya memanggil penggugat dan tergugat. Register perkara nomor 009-PDT.G/2021-PA.TJK antara Saudara Agung Hanafi bin Yoga Putra sebagai penggugat melawan Rizka Aulia binti Rohani Akbar sebagai tergugat. Dipersilakan memasuki ruang sidang dengan memberikan hormat dan dipersilakan duduk. Assalamualaikum, saudara penggugat dan tergugat. Saudara penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap melanjutkan persidangan tadi. Apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sehat hakim dan siap mengikuti persidangan hari ini. Untuk kuasa hukum, bagaimana? Apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat hakim dan siap mengikuti persidangan. Bagaimana hasil usaha mediasi klien Anda? Berdasarkan saran dari majelis hakim, kami selaku kuasa hukum penggugat telah mengadakan upaya perdamaian dengan kuasa hukum tergugat yang dimediasi oleh Dr. Akbar Jasoka SHMA, tapi tidak menemukan jalan tengah. Untuk itu saya mohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah pernyataan tersebut benar? Benar Pak Hakim, antara penggugat dan tergugat telah bertemu dan melakukan mediasi, tetapi tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak yang Pak Hakim. Baik, saudara sekalian, mengingat upaya perdamaian melalui mediasi masih belum berhasil, maka perkara ini adalah perkara diperiksa. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Kepada hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Yang telah terdaftar di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Tanjung Karang dengan register perkara nomor 009-PDT.G/2021-PA.TJK. Apakah saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah Pak Hakim. Baiklah, kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan gugatan tersebut oleh penggugat, namun tetap akan dibacakan surat gugatan itu oleh penggugat atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Dipersilahkan. Baik Pak Hakim, saya akan membacakan surat gugatan cerai Bandar Lampung 1 November 2021. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama kelas 1 Tanjung Karang, Bandar Lampung, perihal cerai talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertentangan di bawah ini
Nama Agung Hanafi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Jalan Pulau Pisah, Korpri Rais Karame, Kota Bandar Lampung, Kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai penggugat. Melawan, nama Rizka Aulia, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Ratu Diwalo, Wai Halim, Kota Bandar Lampung, Kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut. Adapun alasan dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 12 Juni 2010 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Sukarame sesuai kutipan akte nikah nomor 1860/CS/K/2010 tanggal 12 Juni 2010. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Jalan Bukit Rindingan Perumahan Wana Asri Pemiling Kota Bandar Lampung. Kemudian pindah ke Jalan Pramuka Gang Mangga nomor 21 Pemiling Permai Bandar Lampung selama 9 tahun dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Ayu Wulandari lahir pada tanggal 28 April 2012. Satu anak tersebut dalam asuhan Agung Hanafi dan Rizka Aulia. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Maret tahun 2018, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah. Selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah termohon kerap kali berhutang tanpa sepengetahuan pemohon. Termohon tidak patuh dan tidak menghormati pemohon. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang menjadi penyebabnya adalah termohon kerap kali berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan pula termohon tidak patuh dan menghormati pemohon, sehingga akibat dari hal itulah terjadi keributan yang sangat besar yang menyebabkan pemohon memutuskan pulang ke rumah orang tua pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan termohon tetap tinggal di rumah bersama di alamat tersebut di atas. Sehingga terjadi pisah rumah antara pemohon dan termohon yang sudah berjalan selama 18 bulan lamanya hingga sekarang. Antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini, sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud. Oleh karenanya, penggugat telah berketokan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Tanjung Karang. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Junto KHI Pasal 116. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang sebagaimana mestinya dan sebagai berikut. Pertama, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, memberikan izin kepada penggugat untuk menjatuhkan cerai talak kepada tergugat. Dan yang ketiga, membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penggugat Agung Hanafi. Baik, pada saudara penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambahkan isi surat gugatan? Cukup lagi. Saudara tergugat, apakah saudara sudah mengerti isi dari surat gugatan tersebut? Mengerti, Pak Hakim. Saudara tergugat, apakah Anda akan menggunakan hak Anda untuk mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Ya, saya dibantu kuasa hukum saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan selanjutnya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, untuk mendengarkan jawaban dari tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda
dan akan dilanjutkan pada hari Senin 29 November 2021 pukul 9 pagi dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register perkara nomor 009-PDT-G/2021-PA-TJK ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.